Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang mana sebelumnya kita sudah bahas mengenai dari dasar-dasar di perpajakan itu seperti apa, pengertian pajak, jenis-jenis pajak seperti apa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dari teori pemungutan pajak, jenis pajak berdasarkan teori dan asas-asas pajak. Nah, pertama itu ada namanya teori pemungutan pajak. Nah, pajak ini gitu ya, tidak serta-merta ada di negara ini tanpa berlandaskan teori. Ada teori-teori yang dipakai oleh perpajakan di Indonesia untuk dasar dari kenapa harus terjadi pemungutan pajak di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada namanya teori asuransi negara. Nah, teori ini berlandaskan di mana bahwa melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan oleh hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Nah, jadi pajak itu bisa diartikan sebagai asuransi yang diadakan oleh negara. Nah, yang kedua ada namanya teori kepentingan. Nah, teori kepentingan ini di mana isinya ataupun asasnya adalah pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan. Misalkan perlindungan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. Karena memang bahwa tingkat kepentingan seseorang di negara ini berbeda-beda ya, pebisnis, artis, pegawai biasa itu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Makanya pajaknya ini akan berbeda. Semakin tinggi kepentingannya, misalkan katakan sebagai perusahaan ataupun pemilik perusahaan, maka pasti pajaknya itu makin tinggi. Berbeda ketika misalkan seseorang tersebut tidak bekerja, maka memang tidak usah membayar pajak, terutama misalkan contohnya adalah pajak penghasilan. Nah, ada teori yang ketiga, itu ada namanya teori daya pikul. Nah, teori daya pikul ini adalah beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Artinya, pajak harus dibayarkan sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan. Jadi ada dua pendekatan dalam daya pikul ini. Pertama adalah namanya unsur objektif. Nah, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, karena memang tadi apa, daya pikul seseorang itu berbeda-beda, beban pajaknya pun akan berbeda. Misalkan saya contohkan adalah pajak penghasilan teman-teman. Dalam pajak penghasilan ini, gitu ya, besaran dari pendapatan seseorang itu, gitu ya, persentase pajak yang harus dibayarkannya berbeda-beda. Misalkan ada dalam PPh satu ada namanya apa, eh, 5%, 15%, 25%, 30%, 35%. Tergantung jumlah pendapatan dalam setahun yang didapatkan oleh seseorang tersebut. Ada juga yang kedua namanya unsur subjektif. Nah, subjektif ini dengan memperlihatkan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi. Misalkan Tuan A, Tuan B berpenghasilan 2 juta per bulan. Nah, menikah tiga anak bujang secara objektif PPh untuk Tuan A sama besar dengan Tuan B karena mempunyai penghasilan yang sama. Tetapi subjek PPh untuk Tuan A lebih kecil daripada Tuan B karena kebutuhan material yang harus dipenuhi Tuan A lebih besar. Karena kenapa lebih besar gitu ya? Karena misalkan ada namanya tadi menikah tiga orang. Jadi dengan tiga orang anak bujangan. Nah, ketika kita menikah, punya anak satu, punya anak dua, gitu ya, itu akan berbeda dari beban pajak yang dibayarkan. Makanya ketika kita tidak menikah, potongan pajaknya biasanya lebih besar dibandingkan yang sudah menikah. Nah, ada teori yang keempat yang namanya teori pemungutan pajak dengan teori bakti ataupun kewajiban pajak mutlak. Nah, di sini adalah sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. Balik ke
apa definisi dari pajak gitu ya. Pajak itu adalah mengikat dan sifatnya adalah wajib. Nah, dari teori tersebut menggunakan dari teori Bakti ini. Dan teori yang terakhir ada teori asas daya beli, di mana memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. Jadi kemarin tahu dari pajak itu bisa dibuatkan infrastruktur untuk sekolah, untuk kesehatan dan lain-lainnya. Nah, di sini ada jenis pajak menurut golongan. Karena golongan ini akan berbeda-beda gitu ya dalam setiap jenis pajaknya. Karena banyak pajak itu banyak sekali teman-teman. Nanti kita akan belajar ya. Pertama ada namanya pajak langsung. Nah, contohnya misalkan PPH ataupun pajak penghasilan. Secara ekonomis yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Kita yang mendapatkan pendapatan, gitu ya, berarti bukan bisa kita limpahkan kepada orang lain. Orang lain yang harus membayarnya. Nah, ternyata tidak. Dalam kasus PPH gitu ya, ketika kita mendapatkan pendapat katakan 100 juta dalam 1 tahun, maka ya kita juga harus membayar dari 100 juta itu berapa. Itu tidak bisa dibebankan kepada perusahaan. Ada yang secara yuridis ada ataupun pemungutannya ini secara periodik. Jadi pajak penghasilan itu dipungutnya secara kalau di Indonesia 1 tahun. Jadi misalkan jadi Januari sampai eh, Desember tanggal 31 itu adalah eh, apa periode pajaknya. Nanti pembayarannya ini biasanya gitu ya dilakukan oleh perusahaan, dibantu oleh perusahaan, kita hanya melaporkannya saja. Nah, pelaporannya biasanya maksimal adalah 31 Maret. Seperti pada saat ini gitu ya kita belajar di mana masa orang untuk melaporkan pajaknya. Nah, ada yang kedua namanya pajak tidak langsung. Misalkan ada contohnya itu adalah PPN ataupun pajak pertambahan nilai. Nah, secara ekonomis yaitu pajak yang pembayarannya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang atau pihak lain. Nah, dalam kasus PPN, teman-teman, PPN misalkan di sini adalah contohnya kafe. Ketika teman-teman jajan ke kafe, membayar dari jajanannya. Nah, secara otomatis yang mendapatkan keuntungan gitu ya adalah si pemilik kafe tersebut. Nah, akan tetapi di sana ada pajak yang mengikat itu menggunakan PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, pajak pertambahan nilai itu tidak ditanggung oleh si pihak KP, tapi dibebankan kepada pengunjung ataupun konsumennya. Nah, makanya secara yuridis ini pemungutannya itu secara insidental ataupun aksidental. Ketika pada saat itu kita membayar, maka pada saat itu juga kita membayar pajak pertambahan nilai tersebut. Nah, adapun jenis pajak menurut sifatnya. Pertama ada namanya pajak subjektif. Pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjeknya. Dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Jadi contohnya adalah pajak penghasilan tadi. Menikah, tidak menikah, anak satu, anak dua itu akan berbeda. Yang kedua ada namanya pajak objektif. Pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Misalkan ada PPN dan PPNBM. Pertambahan nilai gitu ya, mau kita dalam situasi ataupun kondisi apapun, tetap kita akan ataupun harus membayar pajak sama. Ataupun PPNBM, PPNBM ini adalah pajak pertambahan nilai barang mewah. Misalkan mobil sport gitu ya. Itu barang-barang yang termasuk ke dalam kategori mewah. Itu harus membayar pajak berdasarkan dari barangnya, bukan dari lihat dari orangnya. Nah, ada di sini yang selanjutnya ada menurut lembaga pemungutnya. Ada tadi ada pajak pusat, ada pajak daerah. Pajak pusat itu adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara ataupun APBN. Adapun pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak daerah terdiri atas pajak misalkan pajak provinsi, kabupaten ataupun kota. Contohnya ada pajak hotel, restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan. Makanya kalau dalam pajak daerah ini gitu ya, daerah kelas A dan daerah kelas B itu akan berbeda pendapatan dari daerahnya ataupun dilihat dari pembangunannya saja teman-teman. Misalkan kita lihat DKI Jakarta dengan Jawa Barat ya. Jakarta dengan hotel dan restoran hiburan yang lebih banyak dibandingkan Jawa Barat, maka pasti pajaknya lebih besar walaupun gitu ya tempat apa secara geografis ataupun secara luas eh, Jakarta itu lebih kecil dari Jawa Barat, tapi bisa mendapatkan pajak yang lebih besar dibandingkan dengan Jawa Barat. Nah, Nah, setelah kita membahas jenis pajak, maka ada namanya asas pemungutan pajak. Nah, asas pemungutan pajak ini ada beberapa. Yang pertama itu ada namanya asas domisili ataupun asas tempat tinggal. Negara yang berhak pemungut pajak adalah negara wajib pajak berdomisili. Asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri. Misalkan ketika kita ada orang luar ke Indonesia gitu ya, kerja di Indonesia, maka gitu ya, negara tempat bayar pajaknya bukan di Indonesia tapi tetap di Jepang. Misalkan orang Jepang ke Indonesia gitu ya untuk kerja, maka tetap bayarnya Jepang. Tapi dalam prosesnya itu dibantu dipungutnya di Indonesia, maka nanti di Indonesia akan dikirimkan kepada Jepang. Yang kedua ada namanya asas sumber. Negara yang berhak memungut pajak adalah negara tempat sumber objek pajak berasal. Nah, ada juga namanya asas sumber ini. Walaupun misalkan apa ketika misalkan tadi orang Jepang tersebut tinggal di Indonesia gitu ya, ada beberapa pajak penghasilan yang harus ataupun diterima oleh negara kita ataupun misalkan contoh yang lebih mudahnya adalah PPN walaupun orang asing gitu ya belanja di Indonesia tetap pajaknya itu adalah untuk Indonesia. Nah, yang ketiga adalah asas kebangsaan. Negara yang berhak pemungut pajak adalah negara asal kebangsaan subjek pajaknya ataupun orangnya. Asas ini berlaku bagi WP luar negeri. Indonesia menganut ketiga asas tersebut. Jadi ketiga asas ini dianut oleh Indonesia. Nah, tapi dalam masalah perpajakan gitu ya, ada hukum yang mengikat. Tidak serta-merta gitu ya, pajak itu ada. Maka ada asas-asas ataupun dari hukum pajak ini yang dimana harus ditaati oleh subjek pajak. Nah, pertama ada namanya hukum pajak material. Memuat norma-norma yang menerangkan keadaan perbuatan peristiwa hukum yang dikenai pajak ataupun objek pajaknya, siapa yang dikenai pajak ataupun subjek pajak, berapa besar pajak yang dikenakan, tarifnya, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak. Nah, ini semuanya diatur secara hukum gitu ya dari Kementerian Keuangan gitu ya secara undang-undang dasar itu ada hukum yang mengikatnya. Nah, yang kedua ada hukum pajak formil memuat bentuk atau tata cara mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Contohnya ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jadi walaupun gitu ya hukum itu sudah ada, tetapi kalau tidak diterapkan maka itu tidak bisa menjadi formil. Nah, dalam pemungutan pajak gitu ya, tarif yang diberikan itu pasti berbeda-beda teman-teman. Misalkan di teman-teman bisa dilihat di sini gitu ya, ada tarif tetap. Nah, tarif tetap ini tarif pajak yang besarnya tidak berubah. Walaupun jumlah yang dijadikan dasar perhitungan berubah, contoh bea metre untuk cek dan biliet giro tetap 10.000. Nah, ada tarif proporsional, tarif pajak persentase pemungutan tetap. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai sebesar sekarang adalah 11%. Kemarin sedang ramai kenaikan harusnya tanggal 1 Januari 2025 itu adalah kenaikan menjadi 12%. Tetapi karena apa banyak protes dari masyarakat, akhirnya pajak pertambahan nilai ini tetap 11%.
Yang ketiga ada namanya tarif progresif, tarif yang persentase pajaknya meningkat. Misalkan dasar pengenaan pajaknya sampai dengan 10 juta itu 15%, di atas 10 juta sampai 25 itu naik 25%, di atas 25 juta itu adalah 35%. Ada contoh yang lebih mudahnya teman-teman, ketika teman-teman mempunyai satu motor dan dua motor, pasti itu memiliki pajak yang berbeda gitu ya. Ketika motor dengan motor yang sama, misalkan teman-teman punya dua Honda Vario tahun 2018, maka gitu ya, untuk Honda Vario yang pertama adalah pajak yang tetap misalkan 280.000, maka untuk Vario yang kedua itu pasti pajaknya lebih di atas lagi, bisa 300.000 ke atas gitu ya. Ada pun yang keempat adalah tarif degresif. Tarif persentase pajaknya menurun. Tarif ini kebalikan dari tarif progresif. Tidak pernah digunakan dalam praktik perundang-undangan perpajakan di Indonesia. Nah, ini tidak pernah digunakan di Indonesia. Indonesia hanya menganut tarif tetap, proporsional, dan tarif progresif. Nah, di sini ada filosofi dasarnya gitu teman-teman dalam perpajakan ini. Nah, pertama dari undang-undang perpajakan secara bagaimana kontribusi paksaan, tidak ada kontraprestasi langsung. Ini akan menyambung kepada namanya self assessment. Kita harus mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, melaporkan. Nah, itu adalah compliance. Nah, ketika enforcement gitu ya, ada namanya tax revenue. Nah, dalam self assessment ini gitu ya teman-teman, biasanya kita dibantu ya ketika kita menjadi pegawai gitu ya, untuk mendaftarkan diri, menghitung, perhitungkan, menyetorkan, itu biasanya dibantu oleh perusahaan. Tetapi ketika pelaporan gitu ya, perusahaan hanya memberikan bukti potong pajak kepada kita sebagai pegawai. Nah, untuk melaporkannya, kita harus melaporkan secara sendiri melalui aplikasi pajak yang bisa diakses di semua handphone ataupun gadget teman-teman. Nah, dalam assessment gitu ya, pertama kita daftar. Nah, daftar ini kalau misalkan kita masuk perusahaan belum punya NPWP, biasanya nanti dibantu. Ada perusahaan yang biasanya membantu untuk membuatkan NPWP-nya. Nah, untuk menghitung pun sama gitu ya. Untuk membayar sama dibantu oleh perusahaan karena gitu ya, tidak semua orang itu bisa menghitung dari pajaknya masing-masing. Nah, tapi ketika pelaporan inilah yang harus dilakukan oleh masing-masing. Nah, negara memberikan kepercayaan kepada wajib pajaknya, maka dari hitung bayar lapor itu diberikan semuanya kepada wajib pajak. Tapi gitu ya teman-teman ya, ketika memang tidak sesuai itu biasanya nanti akan ada akan ada kesalahan ketika kita pelaporan gitu ya, apakah ada lebih bayar ataupun kurang bayar. Nah, dalam alurnya gitu ya, pendaftaran wajib pajak daftar langsung. Nah, pembayaran pajak itu bisa menggunakan bank ataupun sekarang bisa menggunakan pos gitu ya. Langsung pelaporan itu menggunakan namanya e-filing dari pajak.go.id. Nanti ada di sana eh, apa beberapa formulir yang harus teman-teman eh, apa isi. Tidak hanya sebatas pada formulir yang teman-teman terima, biasanya di sana nanti melampirkan juga apakah teman-teman punya harta kekayaan seperti misalkan tabungan, motor, mobil gitu ya, itu bisa dilampirkan di sana. Apakah punya hutang nanti bisa dilampirkan di sana. Nah, itu. Nah, untuk pembayarannya tadi bisa menggunakan bank ataupun PT Pos. Tapi kalau kita sebagai pegawai dari satu instansi gitu ya, mau swasta mau negeri, itu biasanya dibantu pembayaran pajaknya. Jadi kita tidak usah kemana-kemana gitu ya. Kita cukup hanya untuk melaporkannya saja. Nah, adapun gitu ya pemungutan lain selain pajak, di sini ada bea materai, bea masuk, cukai, retribusi, iuran, pungutan lain sah legal berupa sumbangan wajib. Nah, ini tidak termasuk ke dalam pajak ya. Ini termasuknya kepada retribusi biasanya sebutnya. Nah, jadi
dalam materi pertama dan kedua ini kita hanya memperlihatkan bagaimana peran penting dari pajak gitu ya, peran penting dari pajak yang ada di Indonesia ataupun di berbagai negara itu penting untuk sebuah kemajuan negara. Maka kita sebagai anak bangsa harus mendukung dan peduli dengan wajib patuh terhadap perpajakan yang di Indonesia. Kalau bukan kita siapa lagi teman-teman? Eh, Sekian materi dari kali ini. Terima kasih. Eh, Semoga teman-teman bisa memahami dari yang telah saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.